Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadep Sudam Putra dari kelas 11 MIPA 1 absen 14. Nah, dalam kesempatan yang baik hari ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu karakteristik gelombang. Nah, yang saya jelaskan di hari ini adalah yang pertama itu adalah pengertian gelombang, yang kedua adalah macam-macam gelombang, yang ketiga adalah persamaan dasar gelombang, dan yang keempat adalah pembiasan dan difraksi. Nah, materi yang pertama saya jelaskan adalah pengertian gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat pada suatu medium. Nah, pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Nah, contoh dari gelombang bisa kita ketahui pada air laut, tali, dan juga bunyi. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam gelombang. Macam-macam gelombang ini ada 3. Yang pertama berdasarkan medium perambatannya, yang kedua ada berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, dan yang ketiga itu ada berdasarkan amplitudenya. Berdasarkan medium perantaranya, yang pertama itu adalah gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik tersebut adalah gelombang yang memerlukan medium sebagai alat perantaranya. Seperti gelombang bunyi memerlukan udara sebagai alat perantaranya, gelombang pada tali memerlukan tali itu sendiri sebagai alat perantaranya, dan gelombang air laut memerlukan air sebagai alat perantaranya. Nah, selanjutnya itu adalah ada gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium sebagai alat perantaranya. Sebagai contoh adalah sinar matahari, sinar radio, dan sinar X. Selanjutnya yang kedua itu adalah gelombang longitudinal, yang dimana gelombang ini arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Seperti contoh adalah gelombang pada bunyi, gelombang pada pegas, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu adalah berdasarkan amplitudenya. Pertama itulah gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap pada setiap saat. Yang kedua itu adalah gelombang stasioner, merupakan hasil perpaduan dari 2 gelombang datang dan gelombang pantul, yang amplitudenya dan frekuensinya sama tapi arah rambatnya berlawan. Oke, materi yang ketiga itu adalah persamaan dasar gelombang. Nah, besar-besaran yang terlibat dalam pembahasan gelombang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada amplitude gelombang, ada disimbolkan dengan huruf A kapital. Yang kedua itu adalah panjang gelombang. Yang ketiga adalah frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan huruf F. Lalu selanjutnya itu yang keempat adalah periode gelombang yang disimbolkan dengan huruf T. Dan yang kelima adalah cepat rambat gelombang dengan huruf V. Baik, materi selanjutnya itu materi yang keempat adalah karakteristik gelombang. Ada beberapa karakteristik atau sifat gelombang yang diakui secara umum, yang baik itu di gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang transversal atau longitudinal. Nah, apa saja sifat-sifat tersebut? Antara lain, yang pertama adalah pembiasan, ada difraksi, pemantulan, dispersi, interferensi, efek Doppler, dan yang terakhir adalah polarisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 saja, yaitu pembiasan dan difraksi. Baik, yang pertama adalah pembiasan, ada yang disebut dengan refleksi. Pembiasan atau refleksi ini adalah peristiwa pembelokan arah lintas gelombang. Nah, yang dimana pembiasan terjadi karena gelombang melewati bidang batas antara 2 medium dengan indeks yang berbeda. Secara matematis, indeks bias dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan C per V, dengan keterangan N merupakan indeks bias, V merupakan cepat rambat cahaya di medium tertentu dengan satuannya adalah meter per second, dan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Gejala pembiasan ini sesuai dengan hukum Snellius. Agar lebih jelasnya bisa perhatikan gambar di layar. Nah, bunyi hukum 1 Snellius.
Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya saling berpotongan. Bunyi cum 2 Snellius yaitu sinar yang datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar yang datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Oke, materi yang selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu difraksi. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang ketika melewati sebuah celah. Nah, peristiwa difraksi pada gelombang cahaya dapat diamati melalui sebuah eksperimen. Hasil eksperimen akan menunjukkan pola terang dan gelap pada layar. Pada peristiwa difraksi, semakin besar panjang gelombang cahaya yang melewati celah, semakin kuat pula cahaya tersebut dilenturkan. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila celah yang dilewati semakin sempit. Nah, ada contoh difraksi. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kamu mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meskipun kamu belum melihat mobil karena terhalang oleh bangunan atau pepohonan, tetapi suara mobil tersebut sudah dapat terdengar. Nah, itu tadi penjelasan tentang difraksi. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan tadi adalah yang pertama tentang pengertian gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Nah, macam-macam gelombang itu ada 3. Yang pertama medium perambatannya, yang kedua arah getar dan arah rambatannya, yang ketiga itu ada amplitude perambatannya. Nah, di bagian medium perambatannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah gelombang mekanik dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Nah, di bagian dari arah getar dan arah rambatannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, dan yang terakhir di amplitude itu terdapat gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, selain hal tersebut dapat saya simpulkan juga mengenai persamaan dasar dari gelombang tersebut. Yang dimana persamaan dasar ini terdapat besar-besaran yang dipengaruhi oleh amplitude, frekuensi, panjang gelombang, dan periode. Lalu refraksi itu membahas tentang pembiasan, dan yang terakhir difraksi itu membahas tentang pelenturan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi karakteristik gelombang. Nah, jika ada salah kata, salah ucap, atau pemaparan materi yang kurang jelas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu Guru selalu membimbing kami dalam proses belajar mengajar agar setiap materi yang kami dapatkan menjadi jauh lebih sempurna. Baiklah, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Akhir kata saya tutupkan dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.